Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas analisis kasus peserta didik dan guru. Kasus yang saya angkat yaitu guru dan kepala sekolah sulut tangan siswa hingga melepuh. Sebelum itu, perkenalkan dosen pembimbing kita pada mata kuliah perkembangan peserta didik yaitu Dr. Haja Syamsida MPD. Dan juga saya selaku pemateri yaitu Nur Atika. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Latar belakang. Sekolah merupakan salah satu institusi di luar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Elemen yang tidak dapat dilepaskan adalah hubungan antara guru dan siswa. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter anak dan menginternalisasikan nilai-nilai moral pada anak. Seperti halnya orang tua, guru di sekolah selain bertugas untuk mengajar, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu mendidik untuk menjadi pribadi yang baik. Dalam menjalankan perannya, guru dituntut untuk mengayomi semua siswanya. Namun, dalam mendidik siswa-siswanya, terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum guru memperlakukan siswa dengan kasar mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa. Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal, hukuman bagi peserta didik yang dalam jangka pendek akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi, dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar atau bahkan sekolah. Pada akhirnya, peserta didik secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan. Berdasarkan dari paparan tersebut, maka saya akan membahas kasus guru dan kepala sekolah sulut siswa hingga melepuh. Hasilnya dapat bermanfaat untuk mengetahui bentuk kekerasan guru pada siswa, sehingga ke depannya tidak menimbulkan suatu masalah atau pandangan negatif baik guru, orang tua, siswa, dan sekolah yang bersangkutan tersebut. Kemudian kronologis kejadian dari kasus ini. Berawal ketika jam istirahat, guru meninggalkan uang tabungan para siswa sebesar Rp12.000 di ruang kelas. Lalu ketika guru kembali masuk ke ruang kelas, uang tabungannya tidak ada di tempat. Guru pun berusaha mencari dan tidak menemukan uang tersebut. Akhirnya, guru menanyai siswanya, namun tak ada yang mengaku mengambil uang tersebut. Lalu guru mengambil korek api dan menyulut telapak tangan siswanya satu persatu, dengan harapan agar siswanya mengaku. Setelah disulut api, para murid tetap tak ada yang mengaku, hingga akhirnya guru tersebut melapor pada kepala sekolah. Namun bukannya memberikan nasihat kepada para siswanya, kepala sekolah kembali menyulut telapak tangan siswanya menggunakan korek api hingga melepuh. Siswa melapor kepada orang tuanya, melihat tangan anaknya melepuh, orang tua siswa tak terima. Akhirnya mereka melaporkan kasus ini ke polisi. Kemudian kita masuk ke teori terkait. Pertama, ada kode etik guru Indonesia. Pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, yaitu guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Terakhir, yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
Pasal 9 ayat 1A menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Dampak yang dapat terjadi terhadap siswa korban. Yang pertama, membentuk mental sebagai korban. Anak yang menjadi korban kekerasan justru bisa berubah menjadi pelaku kekerasan tersebut. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan diri disebabkan oleh ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan ia akan mengalami kekerasan lagi. Yang keempat, mengalami trauma, bersikap murung, sulit berkonsentrasi, luka dari sulut korek api, sulit tidur, gangguan kesehatan dan pertumbuhan, juga kecerdasan tidak berkembang. Dampak kekerasan pada anak tidak hanya berasal dari kekerasan fisik semata, melainkan juga berasal dari kekerasan emosional. Keduanya sama buruknya karena dapat mengganggu perkembangan emosional serta fisik anak, juga mengganggu proses tumbuh kembang termasuk mengganggu perkembangan kecerdasannya. Estimasi solusi yang dapat diberikan pada kasus ini, yang pertama, menanyakan dengan baik kepada siswa di kelas siapa yang mengambil uang tersebut. Dengan cara tidak mengumumkan langsung pelakunya. Jika ingin mengaku dapat datang ke kantor ataupun menggunakan cara lain supaya siswa lain tidak mengetahui dan siswa tersebut tidak malu. Kemudian kedua, menanyakan alasan anak kenapa mencuri. Sebelum memberi hukuman kepada anak, maka alangkah bijaknya sebagai guru ataupun orang tua, Anda terlebih dahulu menanyakan kepada anak tersebut kenapa dia melakukan hal tersebut. Bisa jadi anak tersebut punya masalah yang menjadi penyebab sehingga tidak mencuri. Misalnya saja punya hutang yang harus dibayar atau mencuri karena ingin membantu orang tua. Kemudian memberi sanksi atau hukuman yang bisa membuat anak jera. Namun dalam memberi hukuman bagi anak sebaiknya lebih mempertimbangkan nilai edukasi agar anak tersebut mengambil pelajaran positif dari perilaku kurang baik yang dia lakukan. Apalagi jika anak tersebut belum terlalu memahami tentang perbuatan yang dia lakukan. Kemudian menjelaskan dampak buruk dari kebiasaan mencuri pada anak. Tips agar anak tidak mengulang kebiasaan mencuri yang senantiasa dia lakukan, yakni bisa dilakukan menjelaskan dampak buruk yang dia dapatkan ketika terus mengulang perbuatan tersebut. Misalnya saja akan dijauhi teman-temannya, tidak akan dipercayai, dan yang paling tragis adalah anak tersebut bisa ditangkap polisi. Kesimpulannya itu, pada kekerasan peserta didik merupakan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan luka fisik terhadap peserta didik. Kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan harus dampak dan diminimalisir, karena kekerasan itu sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku maupun korban kekerasan. Pada kasus di atas terlihat bahwa seorang guru yang menggunakan kekerasan fisik pada muridnya, yaitu menyuluti tangan siswa. Sebenarnya untuk membentuk karakter disiplin pada anak harus dengan cara yang tegas. Memang benar jika ingin mendidik peserta didik harus menggunakan cara-cara yang mengandung unsur pendidikan. Begitu pula dengan menghukum harus hukuman yang mengandung unsur pendidikannya. Baik, itu dia analisis kasus peserta didik dan guru tentang guru dan kepala sekolah sulut siswa hingga tangan mengelepuh. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat diambil sisi positifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.